Action. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini adalah hari Sabtu, di mana kita biasanya renungan bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum kita renungan, yuk semuanya berdiri dulu. Kita mau menyanyi lagu Indonesia Raya dan Mars Kristal Gracia. Kita mau memuji Tuhan sama-sama yuk. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Kita doakan aja. Mari kita bersuka cita,
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami di pagi ini akan melakukan renungan pagi. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau buka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan renungan pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau usir semua yang mengganggu pikiran kita supaya kita bisa konsentrasi ya anak-anak ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Awas Iblis Musuh Kita. Iblis musuh kita, awas iblis musuh kita, kita lawan saja, kita lawan saja, awas iblis musuh kita lagi, awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita, kita lawan saja, kita lawan saja, awas iblis musuh kita lagi, awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita, kita lawan saja, kita lawan saja, awas iblis musuh kita. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak semua, kembali berjumpa lagi dengan Bu Mido. Kali ini Bu Mido akan menyampaikan sabda firman Tuhan pada pertemuan hari ini. Anak-anak tahu tidak salah satu tokoh Alkitab ini tubuhnya pendek. Dia adalah seorang pemungut cukai. Ayo, tebak kira-kira cerita apa ya yang akan kita lihat dan saksikan hari ini? Benar sekali. Hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita tentang Zakheus. Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai di negaranya di kota Yeriko sana. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama saksikan video cerita tentang Zakheus. Selamat menyaksikan anak-anak. Di kota itu, ada seorang kepala pemungut cukai. Ia sangat kaya, selalu mengenakan pakaian yang bagus-bagus, kalung, cincin, dan sebagainya. Tetapi, banyak sekali orang tidak suka padanya karena ia memungut pajak dari bangsanya. Lalu ia menyerahkannya kepada penguasa Roma yang menjajah mereka. Badan Zakheus pendek sehingga orang sering mengejeknya. Ketika Yesus datang ke Yeriko, ia sedang berada di rumah cukai. Zakheus pernah mendengar orang berbicara tentang Yesus, tetapi ia belum pernah sama sekali melihat orangnya. Ia mendengar suara riuh yang menyebut-nyebut nama Yesus, Guru dari Nazaret. Yesus Guru dari Nazaret ini sangat terkenal. Aku sering mendengar orang-orang menyebut namanya. Katanya ia seorang guru yang hebat. Sekarang ia datang ke sini. Aku sangat ingin melihat dia. Aku ingin tahu seperti apa orang itu. Permisi. Beri saya jalan. Saya ingin melihat Yesus. Orang-orang ini tidak mau memberi aku jalan. Rombongan Yesus akan terus melewati jalan ini. Di ujung jalan ini ada pohon ara yang cabangnya melintang di atas jalan. Aku akan memanjat pohon itu supaya aku dapat melihat Yesus dari atas pohon. Aku hanya mau melihat dia. Aku akan senang sekali kalau sudah dapat melihat guru yang sangat terkenal itu. Zakheus pun berlari mendahului rombongan Yesus. Jalan kota Yeriko
dipenuhi orang-orang yang mengikuti Yesus. Zakeus berlari ke sebelah kanan jalan, menyelinap di antara orang-orang banyak, lalu berlari kencang sampai ke bawah pohon ara itu. Zakeus segera melepaskan kasutnya, lalu memanjat pohon ara itu. Lalu ia duduk di atas dahan yang melintang di atas jalan. Ia melihat Yesus dari jauh. Makin lama, makin mendekat. Dan ia dapat menduga bahwa orang yang di tengah-tengah orang banyak itu adalah Yesus. Mata Zakeus tidak lepas memandangnya. Pastilah orang itu Yesus, guru dari Nazaret. Tinggi, tidak pendek seperti aku. Rambutnya panjang. Oh, berkumis dan berewok. Wajahnya tampan. Oh, dan tampak sangat berwibawa. Hei, bukankah itu Zakeus? Benar, itu Zakeus. Pemungut cukai itu duduk di cabang pohon. Pasti ia ingin melihat Yesus, tetapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakeus, turunlah. Malam ini aku mau menginap di rumahmu. Hah? Menginap di rumahku, guru? Iya, aku dan murid-muridku mau menginap di rumahmu. Boleh? Boleh, guru, boleh. Aku senang sekali guru mau menginap di rumahku. Mari, guru. Mari. Mari, saudara-saudara. Mari, guru. Mari. Mari, saudara-saudara. Mari, silakan masuk. Ayo, silakan masuk. Baik, Zakeus. Ayo, kita masuk. Kalian, sediakan perjamuan untuk tamu-tamuku. Ayo. Baik, Tuan. Kami akan mempersiapkan perjamuan besar untuk para tamu. Kalian juga panggil teman-temanku ya. Kalian datangi rumah mereka. Katakan kepada mereka supaya datang ke sini, ke rumahku. Kita makan bersama dengan Yesus dari Nazaret, guru yang terkenal itu. Baik, Tuan. Kami akan panggil teman-teman Tuan. Masa Yesus menginap di rumah Zakeus? Iya, Yesus kan guru, orang suci, orang yang dekat dengan Allah. Tidak pantas ia datang dan menginap di rumah Zakeus, pemungut cukai, orang berdosa. Orang berdosa itu harus dijauhi. Harusnya guru tidak boleh datang ke rumah Zakeus. Nanti ia dikira sama dengan orang berdosa. Tuhan, aku senang sekali Tuhan datang ke rumahku. Lihatlah Tuhan, setengah dari harta milikku akan aku gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Kalau ada orang yang aku peras uangnya, aku akan mengembalikan kepadanya 4 kali lipat dari uang yang sudah aku peras itu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Keselamatan untuk Zakeus dan seluruh anggota keluarganya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk mencari orang-orang berdosa, dan aku senang sekali melihat orang berdosa mau bertobat. Nah, bagaimana cerita tentang Zakeus tadi? Menarik bukan ya anak-anak ya? Loh, apa ya kaitannya cerita Zakeus ini dengan pendidikan karakter hari ini yang akan kita pelajari anak-anak? Kalau kita tahu, Zakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu sukanya mengambil pajak kepada orang-orang. Bahkan si Zakeus ini meminta lebih daripada semestinya. Nah, apalagi ya, hasil pungutannya ini tidak untuk bangsanya, melainkan untuk bangsa lain yang menjajah kotanya. Nah, karena sikapnya ini, banyak orang-orang di Yeriko tidak menyukai Zakeus. Tetapi anak-anak yang mengherankan, meskipun dia seorang pemungut cukai, tetapi dia itu penasaran dan mendengar
cerita bahwa Tuhan Yesus itu akan datang ke kotanya. Karena tubuhnya sangat pendek, dia berusaha, minggir, aku mau melihat Yesus. Karena tubuhnya sangat pendek, kira-kira dia bisa melihat Tuhan Yesus tidak? Ternyata Zakius itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Dan apa yang akhirnya dilakukan oleh Zakius? Dia manjat pohon apa? Pohon ara, sehingga dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus, dan dia itu merasa sangat kagum ketika melihat Tuhan Yesus. Karena rasa ingin penasarannya itu, apakah ada paksaan dari orang lain memaksa dia untuk menemuinya? Ternyata Zakius itu tidak ada yang memaksa. Dia berinisiatif sendiri ingin menemui Tuhan Yesus ketika itu. Ketika asik dia di pohon ara, tiba-tiba Tuhan Yesus lewat dan memanggil siapa? Dan memanggil si Zakius ini tadi. Dan Tuhan Yesus menyuruh Zakius untuk turun karena Tuhan Yesus ini ingin menginap di rumahnya. Wah, kira-kira senang gak ya Zakius ketika itu? Wah, ternyata perasaannya tuh sangat-sangat senang. Dia tuh merasa bangga gitu ya. Tapi orang-orang yang ada di sana justru bersungut-sungut ya, tidak suka. Kenapa ya orang berdosa seperti Zakius dipilih Tuhan sebagai tempat penginapannya? Tuhan Yesus menginap di rumahnya Zakius. Zakius itu sangat senang, sangat tertarik dan sangat sukacita sekali. Dan di sana di rumahnya Zakius, Tuhan Yesus itu dijamu dengan beraneka makanannya dan disambut dengan sangat baik. Ketika Tuhan Yesus sampai di rumahnya, si Zakius ini punya inisiatif. Dia merasa apa yang dilakukannya itu sangat tidak baik. Tetapi justru karena inisiatif baiknya ini, dia mau mengembalikan apa? Mengembalikan setengah hartanya kepada siapa? Orang-orang miskin. Karena pekerjaannya memungut cukai, ngambilin pajak, tetapi dia mau berinisiatif apa? Berubah 180 derajat dibandingkan sikap-sikap yang pernah ia lakukan. Mengembalikan setengah hartanya kepada orang miskin, kemudian akan mengembalikan 4 kali apa? 4 kali lipat sesuatu yang pernah ia peras kepada orang-orang. Jadi dia ngambil, misalnya dia ngambil 1 orang itu, 1, kemudian dia akan mengembalikan 4 kali lipat, yaitu adalah 1 kali 4 berapa? Jadi ada 4 kali. Misalnya dia ngambilnya 10.000, dikembalikannya berapa kali? 4 kali lipat. Dia akan mengembalikan 40.000. Misalnya dia merampas uang 20.000, dia akan mengembalikan 4 kali lipatnya 20.000, yaitu adalah 2 kali 40.000. Ya, jadinya hasilnya adalah 80.000. Jadi dia ingin apa inisiatifnya? Ingin bertobat, dan ia ingin apa anak-anak? Ingin menjadi pengikut Yesus yang baik. Jadi ketika itu tidak ada orang yang memaksa, Tuhan juga tidak memaksa dia, tapi karena perbuatannya ini dia memiliki sikap yang berubah, berinisiatif menjadi pribadi yang baik. Oke, anak-anak, pasti anak-anak pernah ya melakukan hal-hal yang mungkin anak-anak yang dirasa kurang baik, tetapi anak-anak ingin merubah diri menjadi pribadi yang baik. Untuk apa? Menolong orang lain. Katakanlah dulu kalian pernah berbuat tidak baik pada teman, tapi sekarang kalian
berubah ya, berubah tindakan 180 derajat, tidak melukai teman, tidak jauh sama teman, tetapi kalian mau menolong mereka yang kesusahan tanpa pilih beli. Apakah anak-anak ingin menjadi seperti Zakeus? Pastinya mau ya. Nah, untuk renungan kita hari ini, kita sama-sama buka dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Demikian. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat sudah datang. Ya, ini adalah nats kita hari ini, bahwa Tuhan, Roh Tuhan itu akan selalu mengurapi siapa anak, mengurapi kita semua dengan roh-roh kebaikan. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang dan membebaskan dari orang-orang yang tertindas. Jadi mulailah ya anak-anak yang menjadi anak-anak yang berinisiatif tanpa dipaksa oleh orang lain. Inisiatif ini tidak hanya sekedar kamu berusaha tetapi kamu tidak mau bekerja keras, itu sama saja. Tapi kalau inisiatif yang baik itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab, tanpa paksaan, dan yakin dan percayalah bahwa kita itu akan bisa berubah ya, seperti Zakeus, dari orang yang tidak baik. Dari orang yang tidak baik ini dapat menginspirasi kita ya, dapat berubah diri dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami boleh menyaksikan cerita tentang Zakeus, di mana Zakeus Engkau tahu bahwa dia awalnya bukan menjadi penuntut Tuhan, melainkan seorang pemungut cukai, tetapi karena inisiatif baiknya ya Tuhan, karena perubahan dalam dirinya, karena keinginannya sendiri, kini ia mau bertobat dan menolong orang-orang yang pernah ia tindas, menolong orang-orang miskin yang kelaparan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi seorang seperti Zakeus, di mana kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami sehingga kami memiliki inisiatif yang baik ya Tuhan, untuk merubah diri, menolong orang lain tanpa harus ada paksaan. Dan kami yakin dan percaya apa yang boleh kami perbuat kepada orang-orang, apa yang boleh kami lakukan terhadap orang-orang, mampu membantu mereka dan menjadi sangat berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hari ini kami akan melanjutkan kegiatan pendidikan karakter pada pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya nanti. Banyak sekali Tuhan dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat hari ini, biar Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, selamat melanjutkan PK ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.